pemandian. Serba jadi. Pada akhir November hingga Desember 2025, beberapa wilayah di Pulau Sumatera, terutama Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, dilanda bencana banjir dan tanah longsor yang sangat parah. Hujan lebat turun terus-menerus selama berhari-hari tanpa henti, membuat air sungai meluap dan menenggelamkan ribuan rumah warga. Banyak desa berubah menjadi lautan lumpur. Jalan-jalan utama terputus, dan fasilitas umum seperti sekolah, rumah sakit, serta pasar hancur total. Dalam hitungan minggu, lebih dari 1.000 orang kehilangan nyawa, dan ratusan ribu lainnya terpaksa mengungsi dalam kondisi yang sangat sulit. Ini menjadi salah satu bencana alam terbesar yang pernah menimpa Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Di antara semua wilayah terdampak, Provinsi Aceh menjadi daerah yang paling parah dilanda bencana. Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh Timur, Langsa, dan Lhokseumawe hampir lumpuh total. Air bah masuk dengan sangat cepat, membuat warga tidak sempat menyelamatkan barang-barang mereka. Banyak keluarga harus naik ke atap rumah dan menunggu bantuan datang. Di wilayah Sumatera Barat, beberapa kabupaten pegunungan seperti Agam, Pesisir Selatan, dan Solok Selatan mengalami tanah longsor hebat. Rumah-rumah tertimbun lumpur. Beberapa warga dilaporkan hilang karena tertimbun reruntuhan. Kerusakan infrastruktur, jalan, jembatan, dan sawah tidak terhitung lagi jumlahnya. Hingga 27 Desember 2025, jumlah korban jiwa tercatat lebih dari 1.100 orang di seluruh Pulau Sumatera. Di Provinsi Aceh saja, lebih dari 450.000 orang mengungsi ke posko-posko darurat. Ribuan rumah rusak berat dan ratusan lainnya hanyut terbawa arus. Banyak sekolah, puskesmas, dan kantor pemerintahan tidak dapat digunakan. Lahan pertanian gagal panen. Warga kehilangan tempat tinggal, kehilangan pekerjaan, bahkan kehilangan anggota keluarga. Di pengungsian, mereka hidup dengan kondisi seadanya. Kekurangan makanan, air bersih, dan obat-obatan. Pemerintah Indonesia segera mengerahkan bantuan darurat ke wilayah bencana. Sebanyak 25 truk tangki air bersih dikirim ke Aceh untuk memenuhi kebutuhan dasar warga yang tidak memiliki akses air minum. Di daerah Aceh Tamiang dan sekitarnya, tim evakuasi menggunakan perahu dan helikopter untuk menyelamatkan warga yang terjebak. Layanan medis darurat juga dikirim ke lokasi untuk mencegah wabah penyakit setelah banjir. Tenda darurat, makanan siap saji, dan obat-obatan terus didistribusikan oleh BPBD, TNI, Polri, dan relawan. Pemerintah juga membangun dapur umum, tenda posko, dan jalur evakuasi darurat di beberapa titik rawan. Kau di atas, Pak? Nah, masa nggak ada? Adalah. Untuk kenangan. Setelah kebanjiran,
Badan Meteorologi memperingatkan bahwa cuaca ekstrim masih bisa berlanjut dalam beberapa hari ke depan, khususnya di wilayah utara dan barat Sumatera. Hujan ringan hingga sedang diperkirakan turun dan daerah perbukitan masih berisiko tinggi mengalami longsor susulan. Warga diminta tidak kembali ke rumah masing-masing sebelum ada pengumuman aman dari petugas. Selain itu, bahaya seperti kabel listrik terendam air sumur terkontaminasi, dan jebakan tanah longsor harus sangat diwaspadai. Lalu berat. Di posko pengungsian di Kota Langsa, seorang ibu bernama Fatimah menceritakan kisahnya sambil menahan tangis. Saya hanya bisa menyelamatkan anak-anak dan baju yang melekat di badan. Rumah kami hanyut dalam waktu kurang dari 10 menit. Tapi saya masih bersyukur karena kami semua selamat, katanya. Sementara itu, seorang kakek bernama Pak Yusuf yang tinggal di Lhok Seumawe hanya bisa memandangi sisa reruntuhan rumahnya. Saya tinggal di desa ini sejak muda. Banjir kali ini benar-benar menghancurkan segalanya, ujarnya lirih. Kisah-kisah seperti ini menggambarkan betapa besar luka yang ditinggalkan oleh bencana ini, namun juga menunjukkan kekuatan hati dan keteguhan warga Indonesia. Pemandian. Serba jadi. Pikiran LDII. Airnya sangat besar untuk saat sekarang. Kendaraan bermotor dan roda 4. Saat ini, kebutuhan paling mendesak di lokasi pengungsian meliputi air bersih, makanan cepat saji, susu bayi, obat-obatan, selimut, terpal, dan lampu penerangan. Masyarakat Indonesia dari berbagai provinsi sudah mulai menggalang bantuan dan mendonasikan barang-barang penting. Organisasi internasional juga mulai memberikan dukungan, termasuk dari negara sahabat seperti Jepang, Australia, dan Singapura. Pemerintah mendorong masyarakat untuk menyalurkan bantuan melalui jalur resmi seperti PMI, BPBD, dan lembaga kemanusiaan terpercaya, agar tepat sasaran dan aman. Abe, madu apa belawe abe? Nomor tu, Budi Jaya, ayan, ni bame. Dari bukit. Meski badai telah merenggut banyak hal, rumah, pekerjaan, bahkan nyawa, namun satu hal yang tetap hidup adalah semangat gotong royong dan solidaritas masyarakat Indonesia. Di tengah penderitaan, masih ada tangan yang terulur, masih ada harapan yang menyala. Mari kita bersama-sama membantu saudara-saudara kita di Aceh dan Sumatera untuk bangkit kembali. Semoga hujan segera berhenti. Semoga tanah kembali tenang, dan semoga senyum bisa kembali terukir di wajah mereka yang kini sedang berjuang membangun kembali hidup dari awal.